Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Ramdhani. Saya dari kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan proyek praktikum yang berjudul tentang ATM, mesin ATM, dan di sini di mesin ATM ini ada menu cek saldo, transfer uang, dan tarik tunai. Oke. Pertama kita akan membuat variabel untuk program ATM ini. Di sini ada variabel ID pribadi saya untuk menyimpan ID dari user yang login. Nah, di sini ada loop. Loop ini untuk menyimpan kondisi while saat memilih menu ATM. Di sini ada user atau saya pribadi. Kita menggunakan array statis atau dictionary untuk menyimpan data dari ID ini yang bernama Ripa Ramdhani, dan yang ID ini yang bernama Dimas, dan ID ini yang bernama Asep. Lalu di sini ada variabel status ATM sama dengan false. Status login sama dengan false ini untuk menyimpan atau status apakah user berhasil login atau tidak, fungsi ini tuh. Nah, di sini ada ATM sampai dengan ya. Fungsi ini untuk menyimpan kondisi apakah kita menggunakan ATM atau tidak. Nah, di sini ada dep. Dep ini parameter. Lalu untuk menerima parameter yang di sini dep untuk menerima parameter variabel cek login. Di sini ada parameternya p, lalu for us in saya pribadi. Di sini for us tuh variabel baru, usnya in mengambil saya pribadi yang di sini mengambil user yang ini. Lalu di sini ada if ini percabangan mengambil variabel us, pin. Di sini pin yang diambilnya lalu sama dengan p. Return akan mengreturn variabel us ini, lalu return false. Di sini maksudnya kita dari cek user ini atau cek login, kita akan mengecek user apakah ini sudah login atau tidak gitu. Oke, di sini ada dep parameter cek user, sama seperti yang atas. Yang ini akan mengecek login user, yang akan mengecek login menggunakan pin. Yang ini juga hampir sama. Di sini dep parameter cek user akan mengecek bagian user ini apakah sudah login atau tidak. Lalu di sini ada dep rekening. Cek rekening, parameternya nomor. Lalu di sini parameter ini variabel baru. Lalu for i in rank len, mengambil saya pribadi, mengambil user yang ini. Lalu di sini ada if string saya pribadi, membuat variabel mengambil variabel yang ini i nomor rekening, akan mengecek nomor rekening ini benar atau tidak gitu. Lalu di sini sama dengan string nomor. Di sini return integer i. Nah, di sini ada return -1. Tugasnya setelah jadi fungsi ini untuk mengecek user, kita akan mengreturn nilai dari indeks variabel untuk indeks variabel user karena tipenya array gitu. Jadi kita perlu indeks untuk mengaksesnya. Nah, di sini ada parameter transfer uang atau transfer duit. Di sini akan mengambil nominalnya uang dan nomor rekening di bagian transfer uang. Lalu kita menggunakan variabel baru yang bernama variabel 1 sama dengan cek user, mengambil variabel yang ID pribadi saya yang tadi di dictionary. Lalu kita akan
membuat variabel baru lagi. Variabel kedua sama dengan cek rekening, akan mengecek nomor rekeningnya benar atau tidak. Di sini if percabangan variabel 1 dipanggil sama lebih dari sama dengan 0 di sini. If percabangan saya pribadi mengambil variabel saya pribadi par 1. Nah, di sini akan mengecek saldo integer uang. Di sini si saldonya kita menggunakan integer. Jadi maksud di sini mana saldo integer uang ini kita menggunakan tipe data integer. Lalu di sini ada saya pribadi variabel 1, di sini ada saldo. Lalu saya pribadi diambil, lalu par 1 saldo integer uang. Nah, di sini kan kita akan transfer uang dari variabel 1. Variabel 1 teh ada ID pribadi saya. Nah, si ID pribadi saya ini variabel 1 akan dikurang integer. Jadi si ID yang bernama Nyari Paramdari contohnya saldonya akan dikurangi gitu, ditransfer, mengurangi uangnya gitu. Lalu di sini ada saya pribadi variabel 2. Variabel 2 di sini ada cek rekening dan nomor rekening. Lalu saldonya berapa? Misalkan saya pribadi variabel 2 ambil saldonya lalu akan menambahkan uangnya berapa gitu. Nah, di sini print untuk mencetak apakah Anda berhasil transfer uang sama dengan titik 2 RP string uang tambah ke rekening siapa gitu, nomor rekeningnya akan muncul di sini nanti. Print sisa saldo Anda adalah, nah jadi di sini sisa saldonya akan dimunculkan berapa gitu di sini tuh. Else ini akan berhenti, ketika menggunakan else ini akan berhenti. Lalu di sini ketika saya akan transfer uang atau transfer uang, ketika saya saldonya 0, kita akan dikasih tahu peringatan bahwa saldo Anda tidak cukup. Di sini ada variabel ambil uang variabel 1 di sini cek user. Cek user ini yang tadi ini variabel baru cek user. Cek user ID pribadi saya dari usernya. If percabangan variabel 1 lebih dari sama dengan 0. If saya pribadi variabel 1 akan ketika mengambil uang itu kita akan dari ngambil saldonya berapa lalu dikurangi uangnya gitu. Nah, di sini Anda berhasil menarik uang. Jadi di sini print untuk menampilkan Anda berhasil menarik uang. Nah, di sini uangnya nanti akan muncul. Print saldo Anda adalah berapa gitu. Muncul nanti. Else ketika saya ketika saya mau mengambil uang tapi saldonya tidak cukup gitu. Nah, nanti akan diberi peringatan ini. Nah, di sini ada while pengulangan. Pengulangan di sini kita menggunakan status login, akan mengambil status login, variabel status login. Lalu di sini ada print akan menampilkan bagian ini segini, lalu print silahkan masukkan pin ATM 6 digit. Di sini pin variabel pin ini lalu input untuk memasukkan pin untuk menginput. Lalu variabel cek login sama dengan cek login yang atas tadi diambil. Lalu di sini akan memasukkan pinnya berapa gitu. If percabangan cek login. Nah, fungsi ini saya masih belum mengerti. Lalu di sini false. Print selamat datang atas nama CL ini. CL ini atas nama
siapa gitu, misalkan Ripa, akan muncul username-nya. Di sini username-nya Ripa. Lalu di sini ID pribadi saya sama dengan CL ID gitu. Nah, status login sama dengan true. Oke, di sini loop untuk percabangan untuk pengulangan kondisi atau while. Di sini else pin ATM Anda salah. Lalu ada pengulangan lagi, loop sama dengan n harus login true. U sama dengan ini membuat variabel baru, lalu sama dengan saya pribadi usernya, lalu dicek usernya, lalu dicek lagi ID-nya gitu, ID pribadi saya, usernya gitu. Lalu print. Nah, di sini ada untuk menampilkan bagian menu, apakah kita akan memilih cek saldo, transfer uang, tarik tunai, dan keluar ATM. Di sini ada variabel A sama dengan integer input. Nah, di sini silahkan pilih opsi atau option. If percabangan A sama dengan 1, tugasnya ini untuk ketika saya memilih 1 akan memasuki ke dalam cek saldo, tugas itu. Lalu print sisa saldo Anda adalah misalkan berapa gitu. Misalkan yang riparan dari saldonya misalkan ada 20.000. Nah, nanti ditampilkan di sini ini untuk tugasnya mengambil si saldonya berapa gitu. Saldonya ini. Lalu print ini buat menganggang ke bawah dikit gitu. Satu baris tugas ini tuh. Lalu di sini loop if, di sini pengulangan lagi. Misalkan A sama dengan 2 ini ketika saya memilih 2 akan masuk ke transfer uang gitu. Di sini print untuk transfer uang, silahkan masukkan nomor rekening tujuan. Nomor rekening variabel baru, di sini input untuk masukkan nomor rekening. Nah, nomor rekeningnya misalkan berapa gitu. Lalu di sini nomor rekening variabel baru ini sama dengan cek rekening. Akan dicek rekening itu apakah benar atau tidak. Nah, dipanggil ini nomor rekening ini. Lalu if rekening lebih dari sama dengan 0, di sini ada print nomor rekening ditemukan. Nah, ketika sudah memasukkan nomor rekening, nah akan masuk ke sini. Ketika saya salah memasukkan nomor rekening akan masuk ke sini. Nomor rekening tujuan tidak ditemukan. Nah, ketika masuk ke bagian sini nomor rekening ditemukan, silahkan masukkan nominal yang akan ditransfer. Nah, di sini akan transfernya misalkan saya akan mentransfer kepada Dimas misalkan 20.000 misalkan. Nah, di sini tugasnya nominal ini transfer uang akan mengambil nominalnya berapa dan nomor rekeningnya gitu, diceknya gitu. Lalu di sini print. Nah, di sini else ketika akan berhenti ketika nomor rekening tidak ditemukan. Lalu if A sama dengan 3. Ketika saya memilih 3 akan masuk ke tarik tunai gitu, tugasnya itu. Lalu di sini ada nominal. Nominal sama dengan input. Nominal yang akan ditariknya berapa gitu. Variabel baru ini. Variabel nominalnya nominal uangnya gitu. Input nominal yang akan ditariknya berapa, misalkan 10.000 saya 50.000 saya akan mengambil uang. Lalu di sini variabel ambil uang. Di variabel ambil uang ini, nah di sini akan mengeceknya di bagian sini. Lalu nominalnya berapa diambil si uangnya gitu, variabel nominalnya. Lalu print di sini ada if ketika saya berhenti, saya 4 tuh keluar ATM. Sini ada if A, variabel A sama dengan 4. Di sini status loginnya false. Lalu else ketika saya meminta tuh
tugas ini ketika saya milih 5 akan muncul keyword Anda salah. Nah, oke, kita di sini ada if status login. Nah, tugas ini ketika saya sudah memilih cek saldo, nah nanti ada tampilan kayak gini, kembali ke menu. Ketika saya ketik ya akan masuk gitu ke menu lagi gitu. Kita akan running. Oke, kita akan running. Coba klik kanan, Python terminal. Nah, selamat datang di ATM Mandiri. Nah, yang ini dah. Nah, yang ini lalu kita masukkan 6 digit ATM, 6 pin ATM. Oke, kita masukkan yang salah dulu, misalkan 36. Nah, pin ATM Anda salah. Maksud itu tuh dari ini tah. Else akan berhenti ketika saya salah memasukkan ATM. Nah, kita masuk lagi, kita masukkan pinnya 261102. Nah, kan masuk selamat datang. Nah, yang ini tah. Selamat datang. CL ini variabelnya untuk mengambilnya. Username ini dari ini. Nah, username ini, variabel ini di Paramdhani. Oke. Silahkan pilih option. Nah, yang ini silahkan. Nah, silahkan pilih opsi. Oke, kita pilih cek saldo. Di sini sisa saldo Anda adalah segini hasilnya, 90 misalkan. Kita kembali ke menu, kita masuk ke menu lagi ya. Oke, ketika akan saya memilih 2 atau transfer uang, kita ketik transfer uang 2. Untuk transfer uang silahkan masukkan nomor rekening tujuan. Nomor rekeningnya 0821 2018 7311. Nah, oke. Nah, nomor rekening ditemukan. Di sini if ini percabangan, ketika nomor rekening ditemukan akan masuk ke dalam sini. Nah, ketika nomor rekening salah akan muncul nomor rekening tujuan tidak ditemukan. Nah, ini ditemukan, kita akan masukkan nominal yang akan ditransfernya berapa, misalkan masukkannya 50. Nah, kita kirim transfer. Nah, Anda berhasil transfer uang ke rekening dia. Nah, di sini tuh tugasnya yang ini. Nah, Anda berhasil transfer uang. Eksekusinya itu di sini tuh, di transfer uang. Anda berhasil transfer uang. Di sini string uangnya berapa gitu. Lalu ke rekening. Nah, ke rekening, nomor rekeningnya berapa? Nomor rekeningnya ini misalkan. Nah, saya tuh tayang Dimas. Nah, nomor rekening yang ini. Lalu kita akan pilih yang nomor 3 ya. Kita pilih 3, tarik tunai. Nah, nominal yang akan ditarik misalkan tarik tunainya 50. Oke. Nah, sisa saldo Anda 89 berapalah gitu. Nah, ketika masuk ke menu lagi, oke. Nah, cek saldo, transfer uang, tarik tunai, keluar ATM. Kita pilih opsi keluar ATM sajalah. Oke. Nah, oke. Kita running lagi. Nah, kita masukkan yang user yang kedua ya, misalkan. Nah, user yang kedua itu yang atas nama Dimas. Pinnya 0, salah di sini harusnya 010203. Oke. Selamat datang Dimas. Oke. Ketika misalkan contoh kita akan transfer uang, kan si Dimas ini
gak ada saldoan gitu, jadi kita akan transfer uang. Contoh misalkan masukkan nomor rekening, kita akan transfernya kepada yang atas nama user Paramdhani 08152762695009. Oke, nomor rekening ditemukan, silahkan masukkan nominal yang akan ditransfer, misalkan transfernya 900 perak, 90 lah. Nah, saldo Anda tidak cukup. Nah, akan muncul itu kan karena si Dimas ini tidak mempunyai uang, karena ya akan muncul ke sini, akan berhenti ke dalam else. Saldo Anda tidak cukup. Nah, kita akan misalkan kita masuk lagi, kita cek dulu apakah saldo ini ada, tidak tuh ya, benar. Kita keluar lagi, akan keluar, kita masuk ke yang user atas nama Asep, kita masuk, bentar, kita masukkan PIN-nya, misalkan PIN-nya itu 123456. Oke, selamat datang Asep. Oke Asep, kita akan cek saldo dulu Asep. Nah, saldo si Asep itu ada 100.000. Nah, si Asep akan transfer uang kepada Dimas. Asep, saya akan transfer uang kepada si Dimas. Nah, transfer uang, kita lihat menu, pilih 2. Nah, masukkan nomor rekening si Dimasnya berapa, misalkan 0821 2018 7311. Nah, nomor rekening ditemukan, silahkan masukkan nominal yang akan ditransfer, misalkan si Asep 50. Nah, silahkan 50. Oke, kirim. Bisa saldo si Asep jadi 50.000 lagi gitu, berhasil. Lalu kita masuk lagi, kita akan keluar dari ATM ini. Oke. Kita akan misalkan tarik tunai lagi lah, tarik tunai kan saldo si Asep 50.000, kita ambil semua. Kita ambil. Nah, saldo si Asep jadi kosong. Oke, kita masuk lagi, cek saldo. Nah, saldo si Asep jadi kosong. Kita keluar dari ATM ini. Oke, terima kasih dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.